Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, Alhamdulillah sesi kali ini kita akan belajar bagaimana kenali masalah penelitian. Mengapa perlu belajar? Mengapa kita perlu berlatih terkait hal ini? Adalah karena ini gampang-gampang susah ya. Jadi susah jika tidak terlatih dan susah jika tidak tahu cara kerjanya. Yaitu cara kerja bagaimana kenali sebuah masalah penelitian. Kenali ya, jadi menemukan dan mengenali. Jadi bagaimana menemukan dan lalu mengenali lebih dalam, lebih lanjut tentang masalah itu, dan baru nanti kita bisa menentukan arah penelitian kita. Jadi ini adalah langkah yang paling awal sekali, bisa disebut ini adalah pintu masuk dunia penelitian. Jadi kita tanpa menemukan sebuah masalah dan tanpa mengenali masalah itu dengan baik, maka kita mungkin tidak begitu jelas arah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita hari ini belajar bagaimana cara kita bisa menemukan dan lalu mengenali masalah yang nanti akan kita jadikan sebagai fokus penelitian kita. Nah, tentu yang dimaksud adalah masalah penelitian ya, bukan masalah lainnya. Jadi istilah masalah penelitian itu adalah karena nanti masalah itu nanti akan kita jawab melalui sebuah proses riset, jadi melalui sebuah penelitian. Jadi karena tidak semua masalah itu cara menjawabnya adalah melalui sebuah penelitian. Jadi ada kalanya masalah itu cukup dijawab dengan tindakan, misalnya begitu ya. Ada kalanya masalah itu cukup dijawab dengan menggali informasi yang telah ada, yang telah tersedia, membaca literatur yang sudah tersedia. Jadi tidak perlu melalui sebuah proses penelitian. Nah, sehingga ini jelas. Jadi ini adalah langkah awal kita belajar metodologi penelitian, yaitu bagaimana kita belajar kenali masalah penelitian. Dan ini langkah awal ya. Jadi kalau kita ingin mengawali sebuah riset, maka yang perlu kita tunjukkan atau perlu kita ajukan proposalnya, kita siapkan kegiatan ini, itu adalah bukan judulnya. Jadi nanti kalau kita sudah semester akhir, semester menjelang 7, semester menjelang 8, itu ada proses untuk persiapan menulis skripsi, yaitu yang harus dipersiapkan lebih awal, lebih dulu adalah apa masalah penelitian yang akan diangkat, bukan apa judulnya, karena judul itu nanti setelah itu ya. Jadi jangan buru-buru menulis atau mengajukan judul tanpa jelas dulu apa masalah penelitian yang akan diangkat. Sekarang kita mulai berlatih ya, bagaimana kenali sebuah masalah. Nah, biasanya kita itu melihat dengan mudah itu adalah masalah yang muncul di permukaan, yang paling dekat atau paling mudah kita lihat, atau yang sudah terlihat di permukaan. Jadi misalnya kalau masalah itu saya gambarkan seperti itu ya. Jadi ada merah yang mendatar tebal, itu adalah permukaan. Jadi apa yang kelihatan di permukaan itu yang ada di garis merah itu ya. Jadi apa yang ada di garis merah tebal itu adalah hal-hal atau realitas-realitas yang kelihatan dari permukaan. Di situ ada bulat, ada kotak, ada segitiga gitu ya. Dan pasti sangat banyak variabel-variabel yang lainnya. Di situ ada warna-warni, yang itu misalnya kalau merah saya menggambarkan itu kondisinya buruk ya. Yang hijau itu adalah kondisinya yang bagus, yang kuning itu adalah pertengahannya ya, misalnya begitu. Jadi itu warna-warni kondisinya. Nah, biasanya yang paling mudah kita perhatikan, terlihat oleh kita, itu adalah masalah yang kelihatan mata, kasat mata, yang sudah jelas-jelas kelihatan, ditunjukkan ya, tampak di permukaan. Nah, misalnya lalu kita melihat ada bulatan itu ya, bunder warna merah itu. Jadi itu misalnya adalah prestasi belajar yang rendah, misalnya begitu. Misalnya kita melihat kok rata-rata hasil belajar siswa kurang memuaskan, itu yang bunder warna merah itu ya, kelihatan begitu. Lalu apakah itu berarti kita sudah berhasil menemukan sebuah masalah? Pak, ini saya sudah nemu masalah Pak. Apa masalahnya? Ini masalahnya adalah banyak siswa yang
hasil belajarnya itu kurang memuaskan, ya. Apakah itu sudah merupakan suatu pernyataan masalah? Mungkin iya, tapi itu masih masalah, belum kelihatan begitu jelas apa masalahnya, ya. Jadi bahwa dia rata-rata hasil belajarnya kurang memuaskan, itu iya, itu masalah, tapi belum begitu jelas apa masalahnya. Itu baru satu pandangan, satu variabel, ya. Jadi itu bisa kita sebut baru ungkapan tentang satu variabel, yaitu apa? Hasil belajar. Dia tadi melihat rata-rata hasil belajar matematika, rata-rata hasil belajar siswa rendah, ya. Tapi itu baru ungkapan tentang satu variabel, ya. Itu belum cukup baik untuk menggambarkan masalah penelitian. Belum begitu jelas apa masalahnya, ya. Apa masalahnya? Jadi kalau misalnya kemudian diamati lebih dalam lagi, ya, cobalah kemudian selain variabel yang tadi itu, lihat variabel-variabel lainnya yang mengitari itu, yang berdekatan dengan itu. Nah, lalu dia kemudian melihat misalnya bagaimana di sekolah itu fasilitas pembelajarannya, sarana prasarananya, yang saya gambarkan kotak gitu, ya. Ternyata di sana kotaknya hijau. Maksudnya adalah fasilitasnya memadai, perpustakaan lengkap, akses internet ada, ya, fasilitasnya cukup lah, mendukung. Yang saya gambarkan hijau itu, ya. Berarti dari aspek itu, di variabel itu nggak ada masalah, variabel kotak itu nggak ada masalah. Lalu dilihat variabel yang segitiga itu misalnya adalah variabel bagaimana kompetensi guru misalnya. Ternyata dilihat guru-guru di sana bagus, tidak ada masalah dalam hal itu, ya. Jadi maka yang seperti itu kita lalu bertanya, ini sudah saya singgung di pertemuan yang lalu, ya. Jadi ini bagaimana faktor-faktor guru nggak ada masalah, sarana prasarana nggak ada masalah, tapi kok kemudian hasil belajarnya rendah, ya, rendah. Nah, ini mulai tanda-tanda masalahnya semakin jelas, ya. Maksudnya semakin jelas ini ada masalah. Pasti ada masalah ini di luar itu, ya. Jadi pasti ada faktor lain ini selain dua faktor yang sudah hijau tadi itu, nggak ada masalah. Pasti ada faktor lain. Nah, ini sudah mulai jelas tanda-tanda apa masalahnya, ya. Bandingkan dengan begini misalnya. Begitu dilihat sarana prasarananya kurang lengkap, kurang memadai, bahkan bisa dibilang sangat-sangat kurang. Gurunya di sana ternyata bukan guru-guru yang kompetennya sesuai dengan bidang studinya, misalnya begitu, ya. Nah, kalau misalnya begitu, merah semua, apa yang di permukaan itu merah semua. Dengan kata lain misalnya begini, begitu dilihat variabel-variabel yang lain, ternyata di sana gurunya memang kompetensinya dilihat dari latar belakang pendidikannya kurang cocok, fasilitasnya kurang bagus, dilihat anak-anaknya motivasi belajarnya memang kurang, pokoknya semuanya merah, ya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka itu sulit untuk disebut sebagai masalah. Dengan kata lain, itu masalahnya sudah terjawab, ya. Ya iya, memang motivasi belajarnya rendah seperti itu, gurunya juga kurang mendukung, kurang memadai, kompetensinya tidak sesuai, fasilitasnya juga kurang cukup, ya pantas saja hasil belajarnya rendah. Jadi ada kata-kata pantas saja. Jadi apa yang di permukaan itu sudah memperlihatkan merah semua, ya. Maka yang seperti itu memang itu masalah, iya masalah. Tapi masalah itu sudah selesai, sudah terjawab, ya. Belum tidak kelihatan apa yang perlu diteliti, itu sudah terjawab, sudah merah semua tadi itu. Jadi variabel-variabel yang bisa dilihat tadi itu ternyata merah semua. Lah iya, faktor dukungnya memang kondisinya begitu, ya pantas saja hasil belajarnya rendah. Nah, kalau seperti itu kita tadi belum menemukan sebuah masalah. Tapi kalau yang kondisinya seperti yang pertama tadi itu, ini ada kondisi merah, hasil belajarnya rendah, padahal ininya bagus, maka kemudian logika kita bernalar, ya. Jadi kita sebagai pembelajar bertanya, ini pasti ada variabel lain di balik itu, ya. Lalu kita membaca teori-teori, ya, membaca buku. Oh, teori-teori terdahulu menyebut bahwa keberhasilan belajar itu tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tapi juga internal, misalnya motivasi, komitmen, daya juang, daya belajar, semangat, dan seterusnya.
Jangan-jangan faktornya adalah itu, ya. Faktornya adalah itu. Sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut. Bagaimana motivasi, semangat, daya juang, daya belajar siswa di sana? Belum diketahui misalnya. Baik, jangan-jangan ini adalah faktornya, ya. Maka kemudian kita ingin tahu, kita ingin menggali lebih jauh, ya. Kita ingin meneliti apa iya penyebabnya adalah faktor eksternal yang menjadi penyebab kegagalan keberhasilan siswa tadi itu, ya. Nah, jadi kalau seperti itu sudah menyiratkan sebuah masalah. Nah, jadi cukup jelas ya bagaimana kita cara menyatakan sebuah masalah. Jadi kalau kondisinya kayak tadi, maka kemudian kita menulis masalahnya, pernyataan masalahnya adalah rata-rata hasil belajar matematika siswa di sebuah sekolah X rendah, padahal telah didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan diajar oleh guru yang profesional. Ya, ini menyiratkan masalah. Ya, yang kalau ditelusuri lebih lanjut, maka kita patut bertanya, ya. Jadi setelah tadi kita membaca teori, lalu kita bisa bertanya, apakah motivasi, daya juang, komitmen belajar, ya, kesungguhan itu yang menjadi penyebab utama mengapa mereka para siswa itu gagal. Nah, kita lalu bertanya lebih spesifik begitu ya. Ini pertanyaan penelitiannya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini sudah mulai mengerucut. Kita sudah menyatakan apa masalahnya dan sudah bisa mengajukan rumusan pertanyaannya, ya. Jadi statement tentang masalah penelitian yang baik itu adalah kalau dia sudah jadi kalau sebuah masalah penelitian itu bisa dinyatakan dengan baik, maka itu adalah separuh penelitian sudah terjawab, ya, sudah terjawab. Jadi kemampuan untuk menyatakan sebuah masalah penelitian itu nanti mempengaruhi keberhasilan sebuah penelitian, ya. Jadi nanti dari masalah yang tadi itu ada banyak pertanyaan yang bisa diajukan, ya. Jadi mungkin antar mahasiswa, antar peneliti bisa jadi yang diajukan berbeda pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang berbeda maka nanti bisa mengarahkan pada penelitian yang berbeda penekanannya, ya. Nah, misalnya begitu, ya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu adalah gambaran tentang bagaimana menelusuri sebab, ya, sebab. Jadi dia melihat ada sebuah masalah di permukaan, lalu dia ingin menelusuri apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah yang kelihatan tadi itu. Nah, bisa jadi nanti orang lain kemudian bertanyanya, fokus pertanyaannya bukan pada sebabnya, tapi pada dampaknya misalnya, ya, dampaknya. Jadi dia kemudian larinya ke depan, ya, ke depan, bukan mundur ke belakang tapi larinya ke depan. Misalnya dengan bertanya, kalau lulusan siswanya itu seperti ini, bagaimana nanti masa depan mereka para lulusan itu, ya. Kemudian nanti dilakukan penelitian adalah bagaimana mengkorelasikan antara prestasi belajar di sekolah itu dengan keberhasilan di dunia kerja misalnya. Apakah itu sangat signifikan pengaruhnya, dampaknya, misalnya begitu, ya. Jadi ada kalanya nanti sebagian siswa mungkin fokus pada pencarian sebab-sebab terjadinya merah tadi itu. Bisa jadi nanti sebagian yang lain dia fokus pada kalau kondisinya merah seperti ini, bagaimana nanti masa depan mereka, dampaknya, ya, dampaknya. Dia lari ke depan. Atau yang ketiga, dia fokus pada sebuah solusi, ya, sebuah upaya. Misalnya begini, bagaimana mengatasi itu semuanya, ya. Jadi kalau misalnya diduga adalah dari metode pembelajarannya yang kurang sesuai, maka kemudian peneliti bisa lalu membaca teori-teori untuk kondisi yang seperti ini solusi apa yang kira-kira pas. Artinya metode pembelajaran apa yang dirasa tepat untuk mengatasi itu. Atau misalnya ada sebuah metode baru yang belum pernah diuji cobakan dan berpotensi berhasil jika ini digunakan misalnya. Lalu kita kemudian melakukan sebuah penelitian eksperimen, ya, penerapan sebuah metode pembelajaran tertentu untuk meningkatkan hasil belajar siswa misalnya. Jadi ada 3, ya. Jadi nanti ada kalanya kita fokus pada pencarian sebab-sebab, ya. Ada kalanya kita ingin melihat dampak yang mungkin terjadi atau akan terjadi, ya. Jadi kalau kondisi permukaannya begini, ya, kalau hasil belajarnya begini, maka bagaimana nanti ke depannya kondisinya. Bisa jadi kita
fokus pada pencarian solusi, ya, solusi. Nah, jadi kita menerapkan atau menguji cobakan perlakuan atau treatment atau metode-metode pembelajaran tertentu, apakah itu nanti cukup berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini mungkin sudah dirasa bisa mengantarkan kita untuk belajar bagaimana kenali masalah, ya. Jadi untuk menyebutkan atau menyatakan suatu masalah tidak cukup hanya dengan satu variabel, ya. Tidak cukup kita itu hanya menyebut motivasi belajar siswa yang rendah. Tidak cukup hanya bilang begitu, ya. Tidak cukup hanya bilang rata-rata prestasi belajar siswa di sekolah bla 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 rendah. Itu masalah, iya, tapi tidak jelas apa masalahnya. Perlu dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain, ya. Jadi mudahnya begini, ya. Jadi kalau ada orang makan cabai dan kepedesan, itu bukan masalah. Itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Jadi lumrah. Jadi ya iya, orang makan cabai pedas, lumrahnya begitu. Logikanya ya memang sudah bilang begitu. Teorinya bilang begitu, ya. Tapi ini ada kondisi, ada orang makan cabai sangat banyak dan tidak merasakan pedas, ya. Belum menemukan rasa pedas, ya. Jadi ini bisa dibilang kasuistik, ya. Jadi ini yang sudah menyiratkan masalah, ya. Jadi dia memakan cabai begitu banyak, sangat banyak, tapi tidak merasakan pedas, ya. Jadi kalau ada siswa prestasinya jelek, kemudian ditelusuri, ditanya-tanya, memang dia nggak pernah belajar, memang dia motivasi belajarnya rendah, memang dia tidak suka beli buku dan seterusnya, lalu prestasi belajarnya rendah. Itu suatu kondisi yang ya memang lumrahnya begitu. Itu nggak masalah. Ya memang sudah seyogyanya begitu. Kok ini kondisi normalnya begitu, ya. Tapi kalau ada siswa sudah belajar sangat rajin, fasilitasnya cukup, ya. Kemudian tapi kok masih belum juga berhasil dalam belajar, ya. Perlu diteliti. Ada faktor apa yang paling utama yang menentukan mengapa anak ini kok sulit untuk berhasil, ya. Perlu diteliti, ya. Apa itu? Apa, ya. Nah, jadi ada sesuatu yang memicu kita untuk mencari atau menggali pengetahuan, ya, pengetahuan. Jadi untuk menyebut sebuah masalah, untuk menyatakan sebuah masalah, maka sangat baik kalau dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain. Tadi sudah saya contohkan, ya. Jadi rata-rata prestasi hasil belajar matematika siswa rendah, padahal fasilitas pembelajaran telah memadai dan diajar oleh guru yang kompetensinya sesuai, misalnya begitu. Jadi itu sudah berapa variabel tadi? 3 variabel dan seterusnya, ya. Jadi jangan disebut hanya satu variabel tertentu, ya. Jadi singkatnya, kenali masalah itu adalah mulai dari apa, ya. Apa, terus variabel-variabelnya itu apa saja, variabel-variabelnya sebutkan apa saja. Lalu kenalilah bagaimana hubungan antar variabel itu, ya. Apakah hubungannya itu resiprokal, timbal balik begitu, ataukah hubungannya sebab akibat? Kalau sebab akibat, mana sebab mana akibat, ya. Nah, menelusuri hubungan itu mungkin bisa berpegangan pada teori dan atau logika, ya. Jadi misalnya kalau ada 2 buah variabel, ya, antara motivasi belajar dan hasil belajar itu kalau kita ingin mengenali bagaimana hubungannya, mungkin kita bisa dibantu oleh teori-teori yang ada sebelumnya, ya, dan atau logika kita. Jadi untuk mengenali mana sebab mana akibat, mungkin perlu dilihat dulu mana yang lebih dulu, ya. Jadi akibat itu pasti adalah datangnya tidak lebih dulu dari sebab, ya. Jadi sebab dulu baru akibat, ya. Nah, dari permasalahan yang saya ceritakan tadi itu kan tadi ada atau bisa memunculkan 3 fokus perhatian yang berbeda, ya. Ada orang yang fokus pada penelusuran sebab. Ada orang yang fokus pada prediksi dampak, ya. Apa dampak yang akan terjadi, ya. Jadi ada orang yang kemudian fokus pada solusi.
ya, solusi. Jadi untuk yang pertama tadi itu, misalnya adalah lalu kemudian orang meneliti apakah daya juang atau semangat belajar itu yang menjadi penyebab utama mengapa siswa itu gagal dalam belajar, ya, gagal meraih prestasi yang baik. Jadi lalu kemudian judul penelitiannya misalnya adalah pengaruh daya juang atau semangat belajar atau komitmen belajar atau kesungguhan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, misalnya begitu ya. Jadi penelitian ini fokus untuk menggali apa iya ini menjadi penyebab dari gagalnya siswa tadi itu. Atau kelompok yang kedua ya, dia kemudian tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi kalau kondisi hari ini begini ya. Jadi kalau ternyata prestasi siswa itu rata-rata rendah, bagaimana nanti masa depan dunia kerjanya ya. Jadi kalau begitu kemudian dia membuat sebuah proposal penelitian misalnya berjudul pengaruh prestasi belajar siswa terhadap masa depan dunia kerja. Jadi nanti yang diteliti adalah anak-anak, misalnya 100 anak dari lulusan sekolah tertentu, dia dilihat prestasi belajarnya waktu sekolah dulu, lalu dia ditelusuri bagaimana perkembangan karirnya ya. Jadi apakah ada korelasi yang signifikan? Apakah semakin buruk dulu prestasinya di sekolah, ternyata karirnya juga semakin buruk. Nah, bisa begitu ya. Jadi ini penelusuran, ini yang biasa disebut dengan tracer study ya. Jadi kajian pencarian jejak ya. Jadi bagaimana suatu lulusan perguruan tinggi, apakah prestasinya itu menentukan masa depan karirnya. Nah, misalnya begitu ya. Jadi atau kita kemudian perhatiannya adalah pada solusi. Jadi melihat prestasi hasil belajar siswa kok rendah, begitu ditelusuri lebih lanjut kok semangat belajarnya menurun, tidak begitu bersemangat, dan kemudian diperkirakan bahwa salah satu sebabnya adalah mungkin metode pembelajarannya kurang menarik. Lalu kita menguji cobakan sebuah metode baru ya. Jadi apakah metode baru ini berhasil atau mampu menyelesaikan atau meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu kemudian ada orang meneliti dengan judul penerapan metode bla 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 untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, coba perhatikan ya. Jadi tadi sebenarnya masalahnya sama. Ya, masalah sama. Tapi karena fokus perhatiannya berbeda, ya, ketertarikannya berbeda. Ada yang tertarik pada penelusuran sebab, ada yang tertarik pada proyeksi masa depan, prediksi ya. Ada yang tertarik dengan solusi. Maka bisa melahirkan atau mendorong penelitian yang berbeda-beda ya. Jadi sampai sini kita telah belajar bagaimana kenali masalah yang kemudian bisa mengarahkan dengan jelas penelitian kita itu mau kemana. Nah, kalau sudah menemukan dan mengenali masalahnya, lalu jelas arah penelitiannya, baru kita bisa membuat sebuah redaksi judul penelitian. Nah, secara sistematik saya menggambarkannya seperti ini, bagaimana mekanisme mulai dari kenali masalah sampai dengan menulis sebuah laporan hasil penelitian. Alurnya seperti ini ya. Jadi dimulai dari ketertarikan kita itu nanti mau di mana ya. Jadi ada orang yang melihat Y, lalu dia tertarik untuk menelusuri apa yang menyebabkan Y itu apa. Jadi begini. Atau ada orang yang setelah melihat Y, lalu dia tertarik untuk melihat apa akibatnya, apa dampaknya kalau terjadi Y ya. Jadi dia lalu pandangannya ke depan. Jadi kalau hari ini Y, maka nanti ini bisa menyebabkan apa ya, prediksinya, proyeksinya seperti apa ya. Jadi idenya seperti itu, dan itu dibantu oleh piranti teori ya. Jadi kita membaca teori itu kan isinya adalah penjelasan tentang keterkaitan antar variabel-variabel, antar konsep-konsep ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dalam teori itu ya berisi tentang bagaimana proposisi-proposisi yang saling berkaitan ya. Jadi A mempengaruhi B, B mempengaruhi E, E mempengaruhi F ya.
A juga mempengaruhi C, B juga mempengaruhi C, sementara C mempengaruhi D, D mempengaruhi X, dan seterusnya ya. Jadi teori itu isinya kan begitu ya. Jadi yang menjelaskan keterkaitan antar konsep-konsep, antar variabel-variabel ya. Jadi setelah itu baru kemudian kita sudah bisa menulis sebuah judul penelitian ya. Jadi kalau misalnya judul kita adalah pengaruh X terhadap Y ya, pengaruh merokok terhadap kesehatan jantung, misalnya begitu ya. Atau pengaruh komitmen belajar terhadap prestasi belajar siswa, misalnya begitu ya. Atau pengaruh kecemasan terhadap prestasi, misalnya begitu ya. Nah, itu adalah variabel-variabel penelitian yang akan dibicarakan, diteliti ya. Jadi ketika penelitian kita itu bicara tentang konsep A, bicara tentang konsep B. Tadi kan ada konsep tentang komitmen, ada konsep tentang motivasi, ada konsep tentang daya juang, ada konsep tentang prestasi, ada konsep tentang kompetensi dan seterusnya. Maka kita kemudian harus perjelas tentang konsep-konsep yang kita bicarakan itu. Itu yang kita sebut sebagai konseptualisasi ya. Kita perlu merujuk pada literatur, apa sih motivasi itu, apa sih kecemasan itu ya. Jadi kita perlu membaca referensi untuk menjelaskan itu ya. Jadi kalau kita mau mengukurnya, maka itu harus kita operasionalkan ya. Jadi motivasi itu apa sih? Ditandai oleh apa sih? Maka nanti kita bisa mengukur motivasi seseorang itu dari tanda-tandanya itu ya, dioperasionalisasikan. Baru setelah itu, setelah jelas apa tujuan penelitiannya, kita bisa memilih metode penelitiannya ya. Lalu kita bisa menentukan siapa populasi dalam penelitian ini ya, yang sedang kita pelajari ini siapa. Siapa sih nanti wilayah generalisasinya ya. Kepada siapa sih nanti kesimpulan penelitian saya itu akan diberlakukan ya. Itu populasinya ya. Kalau sudah jelas populasinya, baru nanti kita bisa menentukan sampelnya ya, bagaimana samplingnya. Setelah itu kita menggali data melalui observasi atau pengukuran. Kalau sudah dapat data, nanti diproses data itu. Kalau sudah dikumpulkan, kemudian dianalisis, hasil analisisnya kemudian dilaporkan menjadi sebuah laporan hasil penelitian ya. Jadi alurnya seperti ini ya. Jadi sesi singkat ini paling tidak sudah memandu kita untuk bagaimana kita kenali sebuah masalah penelitian ya. Jadi silakan mulai berlatih untuk kenali masalah. Jadi biasanya yang paling pertama kali kita lihat itu adalah yang kelihatan di permukaan. Jangan puas dengan hanya menyebut ada satu variabel yang itu berwarna merah dan sudah cukup untuk menyebut itu sebuah masalah. Jangan ya. Jadi kaitkanlah dengan variabel yang lain ya, sehingga nanti kemudian menjadi nyata apa masalahnya ya. Jadi kalau semuanya berwarna merah, maka tidak jelas apa masalahnya ya, Tapi kalau ini merah, padahal ininya hijau, didukung oleh ini. Berarti kita patut bertanya, apa berarti yang menyebabkan itu? Nah, ya. Jadi setelah kita mengkaitkan dengan variabel-variabel yang lain, maka kelihatan masalah. Ya. Jadi kalau hanya disebut misalnya instrumen untuk mengukur keberhasilan siswa pada aspek afektif belum banyak tersedia. Kalau hanya disebut begitu belum jelas masalahnya. Tapi kalau dilanjutkan kalimatnya, padahal afektif adalah juga ranah ya yang harus dipastikan keberhasilannya dalam dunia pembelajaran. Tidak cukup pengujian itu hanya berfokus pada afektif. Sehingga diperlukan sebuah pengembangan instrumen untuk mengukur bla 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 bla. Nah, begitu ya. Jadi kaitkanlah dengan variabel yang lain sedemikian hingga menjadi jelas apa masalah penelitiannya. Jadi sekali lagi, masalah yang sama dilihat oleh peneliti yang berbeda sehingga kemudian ketertarikannya berbeda akan menghasilkan arah penelitian yang berbeda pula ya. Sehingga nanti silakan mencari, menemu dan mengenali masalah penelitian sehingga nanti dari situlah menjadi apa? Ya, jadi selamat berlatih untuk kenali masalah ya.
Dan ini mungkin tidak cukup sekali. Jadi setelah ini saya akan membagikan sebuah instrumen melalui Google Form, yaitu nanti saya meminta untuk setiap mahasiswa belajar kenali masalah, ya. Jadi mulai dari apa, ya, kemudian apa pertanyaannya, ya, lalu kemudian nanti kalau seperti itu kira-kira berarti tujuan penelitiannya itu apa, ya, ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan untuk mengetahui penyebab terjadinya kegagalan siswa, atau yang kedua tadi untuk memprediksi atau memperkirakan masa depan karir siswa, ya, jika diketahui prestasi sekolahnya. Yang ketiga tadi untuk meningkatkan mutu atau meningkatkan hasil belajar siswa, ya. Jadi ada penelitian-penelitian itu yang memang untuk mengetahui, ya, untuk mencari atau menggali pengetahuan, yang itu disebut sebagai riset dasar atau basic research. Ada penelitian-penelitian yang tujuannya itu untuk mengatasi sebuah masalah, ya, untuk problem solving. Jadi yang ketiga tadi adalah untuk problem solving, yang itu biasa disebut dengan penelitian terapan atau applied research, ya. Jadi saya kira itu sesi kita hari ini. Selamat berlatih untuk kenali masalah, ya. Jangan buru-buru, ini butuh perenungan, ya. Dan pasti dari perenungan, penalaran, ya, yang kemudian kita juga akan terdorong secara tidak langsung untuk membaca literatur-literatur, dan dari situlah nanti kita akan banyak belajar tentang metode penelitian. Sekali lagi selamat belajar, salam sukses sejati.